Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku yang dirahmati Allah, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan produktif ya. Tahukah sahabat, sekarang ini sedang viral tentang makanan babi kriuk. Fenomena ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun seiring perkembangan informasi yang mudah diakses di sosial media, kini babi kriuk menjadi tren makanan yang kerap dijadikan konten oleh beberapa influencer dan food vlogger. Tetapi, apakah sahabat tahu kalau makanan tersebut haram? Tetapi bagaimana kalau kita tidak sengaja memakannya? Karena kita tidak tahu, bolehkah makan babi bila dirasa terdesak? Lalu kapankah dibolehkan makan babi? Biar gak penasaran, simak rangkuman informasinya sampai habis ya. Hai, makan daging babi merupakan tindakan haram alias perbuatan berdosa jika dilakukan oleh umat muslim. Namun pada kondisi tertentu, makan daging babi justru dapat dibolehkan. Lantas apa saja syarat dan kondisinya? Selama ini dijelaskan bahwa mengkonsumsi daging babi haram bagi umat muslim. Namun sebenarnya ada loh suatu kondisi di mana umat muslim diperbolehkan memakan daging babi. Larangan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi daging babi banyak tercatat dalam surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satunya surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Hal tersebut pun juga dijelaskan oleh banyak ulama. Namun ternyata tidak selamanya mengkonsumsi daging babi haram hukumnya bagi umat muslim. Ada satu kondisi di mana umat muslim diperbolehkan untuk memakan daging babi. Hal itu dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad lewat dakwahnya. Apa hukum makan babi? Haram, kita sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum boleh makan daging babi, ujar Ustadz Adi Hidayat. Misalnya, dalam kondisi di mana ada seseorang yang terjebak di hutan dan tidak ditemukan makanan di sana. Tubuh pun merasa sangat lapar, sementara yang tersedia di hutan itu hanyalah babi. Maka diperbolehkan, asalkan berada dalam kondisi terdesak seperti ini. Kalau antum gak makan, bisa meninggal. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian daging babi, tapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menghilangkan rasa lapar, ujar Ustadz Adi Hidayat. Namun, ketika orang tersebut berhasil keluar dari hutan dan sudah menemukan bahan makanan yang halal seperti daging ayam, kambing, ikan, dan lain-lain, maka hukum diperbolehkan makan babi sudah tidak berlaku lagi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Ia mengatakan, mati kelaparan apa makan babi? Ya makan babi, itu diperbolehkan, tutur Ustadz Abdul Somad. Sahabat Quranku, tahukah kamu hikmah apa yang menyebabkan babi diharamkan? Ada 4 resiko makan daging babi bagi kesehatan yang perlu diketahui. Hasil penelitian yang diterbitkan oleh Consumer Reports menyebutkan bahwa daging babi punya resiko kontaminasi bakteri Yersinia enterocolitica yang berbahaya. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri ini bisa menyebabkan demam dan penyakit pada saluran pencernaan. Gejala yang muncul seperti diare, muntah-muntah, dan kram perut. Selain itu, daging hewan bertubuh gemuk ini juga cukup sulit dicerna. Saat Anda makan daging ini, dibutuhkan waktu sekitar 6 jam bagi sistem pencernaan untuk mengolah dan mencerna setiap potongannya. Itulah sebabnya, konsumsi daging hewan yang satu ini bisa memperlambat proses pencernaan tubuh. Bukan hanya itu saja, masih ada beberapa resiko lainnya yang perlu Anda waspadai sebelum makan daging ini. Berikut beberapa resikonya. Yang pertama, kanker kolorektal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, daging babi olahan yang diproses seperti ham, bacon, dan sosis bisa menjadi salah satu pemicu kanker. Periset menemukan bahwa mengkonsumsi 50 gram olahan daging ini setiap hari bisa meningkatkan resiko terserang kanker kolorektal. Yang kedua, penyakit hati. Selain menyebabkan kanker kolorektal, sebuah studi telah menemukan bukti kuat antara konsumsi daging babi dan penyakit hati. Hal ini disebabkan oleh senyawa N-nitroso yang banyak ditemukan pada produk olahan daging ini yang dimasak pada suhu tinggi. Yang ketiga, hepatitis E. Produk daging babi terutama organ hati seringkali membawa virus hepatitis E yang dapat menyebabkan komplikasi parah hingga beresiko fatal.
Dan yang terakhir, cacingan. Makan daging babi yang sudah terkontaminasi larva cacing Trichinella bisa menyebabkan cacingan atau penyakit trichinosis. Bukan itu saja, sahabat juga dapat terkena infeksi taeniasis yang disebabkan oleh larva dari cacing pita Taenia solium. Ih, ngebayanginnya aja udah bikin bulu kuduk merinding bukan? Sahabat Quranku, seperti itulah penjelasan mengenai boleh atau tidaknya seorang muslim memakan daging babi, serta dampak yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsinya. Begitulah salah satu hikmah kenapa kita diharamkan makan daging babi. Selain itu, tidak makan babi juga terdapat aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ataupun tidak adanya hikmah, tentu kita tetap harus mengikuti ketentuan Allah ya sahabat. Share video ini kalau isinya bermanfaat. Like kalau suka, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ikisan selaku narator pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.